Wabarakatuh. Kita semua anak ya. Selamat pagi semuanya. Semangat pada hari ini ya. Kira-kira hari ini ada teman-teman hari. Semangat dalam belajar di sekolah. Baik kami semuanya, apakah semuanya, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kiranya untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Esa, mari sama-sama kita berdoa, semoga bagaimana kita masing-masing dan mohon kepada Adam untuk berdoa. Silakan. Siap. Sebelum kita belajar mari kita doa Ramadan kita masuk berdoa dulu. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, pagi ini, buat juga semangat motivasi sebelum kita mulai pelajaran. Mau semuanya ya? Mau. Silahkan perhatikan pada slide depan nanti. Bapak menampilkan slide video yang mana isinya sebab gambar. Nanti Bapak minta kamu semuanya menebak gambar yang ada di tayangan nantinya. Oke, siap semuanya? Gambar yang pertama, ayo siapa? Caca. Apa? Penguin. Caca. Oke, Rafael. Penguin. Caca. Penguin juga lagi. Ya, Dina. Penguin. Baik, semuanya menjawab penguin. Ini nama apa nama hewannya? Tapi kita pastikan terlebih dahulu. Benarkah penguinnya para teman-teman? Sama-sama kita cek ya. Jawabannya. Ada gambar orang ini sekali ini tujuannya tebak gambar. Ada orang sedang pertama menarik dan kedua gambar apa ini? Ini SIM namanya. SIM C. Ini SIM C. Baru ada K-nya. Setelah itu B-nya dihapus, disilang, dimatikan, diganti dengan P. Jadi apa ini kira-kira? Digabungkan gambarnya. Jadi sebuah kata atau kalimat. Ada tahu? Tidak tahu? Oke, kalau tidak ada tahu, gimana jawabannya? Ayo sama-sama. Terima kasih. Tidak ada jawabannya. Tepuk tangan kita semuanya. Pada pelajaran lalu, pelajaran coding dan KA ini, kita sudah pernah pelajari mengenai yaitu berpikir namanya komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Yaitu kemampuan menyusun solusi masalah ya secara logis dan sistematis hingga dapat diproses manusia maupun komputer. Kita sudah belajar itu ya. Dan prinsip dari komputasional itu ada 4. Apa saja? Yang pertama yaitu dekomposisi atau pecahan masalah. Itu sudah dalam pelajari ya, sudah terlewatkan. Yang kedua apa lagi? Pengenalan pola, yaitu mencari kesamaan di situ, gitu ya. Selanjutnya yang ketiga adalah abstraksi. Yang kemarin sudah lewat. Dan kali ini kita mau belajar mengenai yaitu berpikir algoritmik atau algoritma. Nanti kita pelajari ya. Selanjutnya pada pelajaran minggu lalu
Masih ingat ya kamu bahwasanya kita belajar tentang abstraksi? Ini sudah dijawab ya, sama-sama tadi jawab. Tadi siapa yang jawab? Belum ya? Oke, kira-kira masih ingat yang pelajaran minggu lalu? Apa itu abstraksi? Siapa yang menjawab? Ayo, Mauren, berdiri juga. Nah, berdiri. Mengambil bagian-bagian penting untuk menyelesaikan pesan. Iya, mengambil bagian-bagian penting untuk menyelesaikan masalah. Oke, tepuk tangan untuk Mauren. Selanjutnya, lihat pada gambar kembali. Itu dia pertanyaannya. Apakah sudah sarapan pagi pada pagi ini, Nak? Sudah sarapan? Sarapannya pakai apa? Ada yang jawab? Pakai apa? Yuk, angkat tangan. Apa? Ikan. Bagus. Apa? Apa? Bisa? Apa? Ikan juga. Nggak pakai nasi? Pakai. Kemarin? Udang. Terus juga nasi sama telur. Bagus. Sehat. Selanjutnya, bagaimana cara kalian itu menyiapkan sarapan pagi? Siapa yang menjawab? Oh, ya, Aurel. Silakan. Berdiri, Nak. Berdiri. Biar semua. Iya. Berdiri. Sendok. Iya. Tepuk tangan untuk Aurel. Iya, terima kasih untuk Aurel. Itu cara menyiapkan sarapan atau makan Pak. Yang lainnya Bapak rasa juga sama ya, Nak ya? Sama. Apa yang saya sampaikan tadi itu ada hubungannya dengan pelajaran kita pada hari ini, yaitu algoritma. Apa itu algoritma? Ya, perhatikan Bapak. Algoritma itu adalah menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu. Dan itu sudah kamu sebutkan tadi, salah satunya disebutkan oleh si Aurel. Langkah-langkah menyiapkan sarapan Pak. Itu juga termasuk dari namanya algoritma. Algoritma. Ya, namanya algoritma. Oke. Jelas ya kira-kira ya? Itu juga disebut namanya algoritma. Baik, selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nah, yang pertama itu yaitu kamu mampu membuat origami berbagai bentuk dengan mengikuti langkah-langkah secara sistematis. Nanti Bapak tayangkan tutorial bagaimana membuat origami salah satu jenis hewan nanti ya, nanti Bapak tayangkan. Yang kedua, nanti setelah kamu membuat origami tersebut, setelah selesai, baru selanjutnya kamu mampu menjelaskan langkah-langkahnya. Jadi nanti setelah selesai, nanti setiap dari kelompok masing-masing untuk tampil ke depan untuk menjelaskan langkah-langkah cara membuat origami tersebut yang sudah kamu selesaikan ini. Iya, Nak ya? Dari kegiatan itu nanti, nah, ada manfaatnya. Apa itu manfaatnya? Yaitu melalui pembelajaran algoritma, nanti kalian dapat memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang sistematis. Itu ya. Salah satunya adalah dimulai contohnya yaitu membuat origami. Pertanyaan pemantik. Apakah kalian itu pernah membuatnya itu bahannya itu dari kertas, membuat sesuatu benda yang bahannya dari kertas? Nah, apa contohnya? Ayo coba menjawab angkat tangan. Ya, Hilal. Membuat pesawat, bagus. Apa lagi? Selesa. Kapal. Kapalan lagi? Apa? Wah, dompet mantap. Ya, selanjutnya, kalau semuanya, setelah kalian tadi sudah menjelaskan bahwasanya kami pernah membuat yaitu suatu benda menggunakan atau termasuk kerajinan ya atau karya dari kertas, yaitu salah satunya tadi disebutkan ada dompet, ada pesawat, ada kapal ya, atau sampan itu semua ya. Dan itu ada hubungannya nanti sama aktivitas kegiatan kita pada hari ini. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita saksikan video tutorial bagaimana membuat origami. Dan sebelumnya, oke, sudah ada dapat semuanya origaminya? Kalau sudah, coba angkat origaminya.
origami kepiting. Kepiting ya. Perhatikan benar-benar fokus. Perhatikan cara membuatnya. Begitu dilihat tonton videonya langsung dibuat praktekkan. Oke ya? Jelas semuanya? Oke, kalau jelas silakan menyaksikan tayangan pada saya. Kita mulai ya. Pertama, kertas bagian putih menghadap ke atas. Lalu, lipat sisi bagian bawah ke atas. Ke atas, ke bawah. Ke atas, ke bawah ini. Kemudian, lipat sisi samping kanan ke sebelah kiri dan akan membentuk persegi lebih kecil seperti ini. Baik, nah semuanya, tadi kita sudah melihat video tutorial bagaimana cara membuat origami kepiting. Bagaimana nanti kita videonya? Mudah ya kita bisa praktekkan? Mudah? Baik, kalau mudah, saya rasa bisa nanti kita buat ya. Dari tutorial video membuat origami kepiting tadi, kira-kira masih ingat kan langkah-langkahnya, cara membuatnya? Masih ingat? Masih ingat semuanya? Masih ingat? Tadi kan di video ketika membuat origami kepiting itu kertas origaminya terlebih dahulu dibentuk segitiga, ya kan? Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau kertas origami tersebut bentuknya nggak dibuat segitiga, dibuatnya persegi panjang? Kira-kira bisa nggak dibuat origami kepiting tadi? Tidak ya? Bisa? Tidak ya? Tidak bisa, karena langkah-langkahnya memang harus sesuai dimulai dari dibentuk dari segi tiga. Kalau kita cara membuatnya tidak sesuai langkah-langkah maka bisa gagal. Betul ya? Kali ini kita sudah melihat video bersama tutorial cara membuat origami kepiting dan kita mulai hari ini aktivitas kita yaitu membuat origami kepiting. Tiap kelompok masing-masing sudah bagikan kertas origaminya. Silakan dibentuk origami kepiting sesuai tutorial ada pada video ya. Dan nanti Bapak juga berikan lembar kerja. Kalian tuliskan di lembar kerja tersebut yaitu langkah-langkah kegiatan atau membuat origami kepiting. Bapak bagikan. Oke, silakan langsung dimulai bagi tugas di kelompoknya. Ada yang langsung membuat origami kepitingnya sambil diskusi dengan temannya dan ada yang menuliskan langkah-langkah. Bagikan kertas lembar. Baiklah, Bapak jelaskan sedikit mengenai lembar kerja yang akan kita isi. Yang pertama, lembar pertama bagian ke depan semuanya. Kelompok 4, lembar depan itu adalah nama anggota kelompok ya. Masukkan nama dari teman kelompok masukkan sini. Setelah itu, pada lembar yang kedua adalah mengisi langkah-langkah cara membuat origami kepiting secara sistematis atau yang disebut juga namanya algoritma. Ya, kalian isi di lembar yang kedua. Setelah selesai diisi, dan jangan lupa juga origami yang sudah kalian bentuk kepiting tadi tempelkan di atasnya dalam kotak. Bisa ya? Jelas semuanya? Jelas, Pak. Oke. Baik semuanya, agar lebih mudah lagi, Bapak juga akan buat tutorialnya biar lebih mudah kita cara buatnya. Baik, perhatikan semuanya. Yang pertama ya, kertas origaminya lihat dibentangkan, bentuknya persegi ya. Oke, kita buat bentuk segi panjang, kita lipat dulu dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas, cepat ya sama-sama. Ya. Sudah, setelah itu lipat yang kanan ke samping ini. Lipat yang kanan ke samping. Lipatkan. Sudah. Nah, kalau sudah, masukkan yang dari bawah ke atas bentuk segi. Ya, ayo praktikkan sama-sama ini. Bagaimana semuanya? Sudah selesai nak? Kira-kira cara membuatnya mudah atau susah? Susah tadi ya, tapi apa nanti kita tanya susahnya bagaimana ya? Oke, nggak apa-apa. Baik, karena sudah selesai sesuai yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya setelah selesai kita melakukan aktivitas membuat origami kepiting dan menuliskan nama-namanya, silakan kelompok mana dulu nih yang mau maju depan untuk mempresentasikan hasil
dua-duanya. Silakan. Ya. Oke, kelompok mana dulu yang mau? Silakan. Oh, kelompok 3. Oke, itu kelompok 3 dulu. Ayo silakan. Beri tepuk tangan sama kelompok 3. Kerjaan kami. Nah, kelompok kami ada saya, Bilkis, Alif, dan Rafael. Kami membikin tentuan puluhan untuk membikin dari selembar kertas origami persegi bulat. 1 lembar bentuk kertas origami persegi warna merah untuk elasan dan makasih. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk kelompok 3. Semua tadi kalian sudah menjelaskan ya yang masing-masing mengenai membuat atau langkah-langkah membuat origami keping. Ingat bahwasanya itu adalah disebut dengan origami. Selanjutnya refleksi. Adakah bentuk origami yang susah dibuat sehingga gagal menjadi bentuk yang diinginkan? Ada kira-kira ya? Ada, ya? Ada kata Adam, ada. Silakan Adam. Ketika membuat kakinya Pak, karena tidak mengikuti langkah-langkah sesuai video. Oh iya, kata si Adam susah. Ada yang susah membuat lipatan kakinya. Kenapa? Karena tidak mengikuti langkah-langkah yang sesuai dari video. Jadi itu tadi, bahwasanya kita juga harus mengikuti langkah-langkahnya. Namanya sistematis. Kalau sudah katanya sistematis berarti mengikuti sesuai langkah-langkah. Kalau kita tidak mengikuti langkah-langkahnya secara sistematis maka bisa gagal. Gitu ya. Selanjutnya semuanya baik, kalian sudah menjawabnya dengan bagus. Ada yang mengatakan susah, ada yang mengatakan mudah, gitu ya. Tidak apa-apa, itu proses pembelajaran. Bapak anggap kalian sudah paham apa itu yang disebut dengan algoritma. Oke, nanti lembar kerjanya Bapak minta kumpulkan di meja Bapak ya nanti. Baik, untuk di akhir pembelajaran kita hari ini, sebelumnya Bapak mau menyimpulkan bersama-sama kalian. Baik, siapa yang menyimpulkan dari pelajaran dari awal sampai akhir kita tadi? Silakan, siapa? Siapa? Silakan, angkat tangannya. Ya, silakan Robi, angkat tangan. Ya, silakan. Ya. Buat Robi ya, misalnya. Algoritma itu adalah langkah-langkah. Ada kemarin Robi, nak. Ada kemarin. Nah, Bapak, pengen aja doang dulu. Ya. Algoritma itu adalah langkah-langkah sistematis dalam menyelesaikan masalah. Salah satunya membuat origami keping Pak dengan membuat langkah-langkah. Iya, benar sekali kata si Robi, bahwasanya algoritma itu adalah bagaimana cara langkah-langkah kita itu dalam menyelesaikan masalah. Salah satunya bagaimana? Salah satunya tadi ketika membuat kepiting. Sesuai nih, berhubungan dengan apa yang sampaikan Adam tadi. Kalau kita tidak melakukannya sesuai dengan langkah-langkah, maka bisa gagal. Anak-anak semuanya, bahwasannya setelah kita masa pelajaran tadi, kira-kira bagaimana perasaan kalian pelajaran kita tadi? Senang, alhamdulillah senang. Dan kedepannya kita akan menerapkan pembelajaran ini tapi menggunakan media komputer. Ya, minggu depan kita ketemu lagi menggunakan media komputer. Karena kebetulan kita sudah ada fasilitas Chromebook ya, nanti kita gunakan Chromebook. Baik, terima kasih. Bapak minta kiranya dikumpulkan terlebih dahulu lah bekerjanya. Baik, selamat bertemu pada pelajaran coding dan KM minggu depan. Bapak harap kalian semangat belajar. Baik, Bapak Edi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat